Ibu Lina dan Pak Joni sekeluarga yang saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan yang kita alami masing-masing kita dalam hidup sehari-hari, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Kematian dalam arti tertentu juga bagian dari itu. Ketika ada yang meninggal, ada yang secara fisik dia tidak lagi bersama kita, kita merasa ada kehilangan. Kita semua mengalami itu, entah dalam hidup, entah ketika sudah kembali. Seperti yang kita doakan Mama Agatha Enoki. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu, secara manusiawi itu menyakitkan bagi kita semua. Ditinggalkan, dikhianati, diabaikan. Namun kita hidup dalam dunia yang real, di mana pengalaman-pengalaman seperti itu kita alami. Pada malam hari ini, ketika kita berdoa bagi Ibu Mama Agatha, betul seperti saya katakan pada awal, pada usia 96 tahun, kata pemazmur, ini lebih dari kata-kata mazmur kan. Kalau saya nama dan umur saya pegang. Pemazmur bilang bagaimana, Anda ingat? 70 juga kuat. Suara Anda mulai tidak kelihatan. Saya bertanya sedikit tentang ilmu, sedikit pengetahuan tentang pemazmur, katakan bagaimana. Dalam kitab suci dikatakan usia manusia paling 70. Makasih, rajin membaca kitab suci biasanya. Orang Katolik katanya agak jarang membaca kitab suci. Sering membawa puji syukur dan ibadah bakti. Itu pun yang enggak serius nyanyi. Betul, 70 tahun dan masih koma itu, belum titik. Jika kuat. Nggak ada angka di situ jika kuat, sangat abstrak. Pelajar filsafat terlalu banyak itu. Kita yang konkret saja ngomong. 70 tahun, betul, tapi 80 juga kuat. ini PR pertama Anda kembali, tolong baca kitab suci, ya. Bapak Ibu yang terkasih, tolong baca kitab suci, itu dasar iman yang sangat kuat. Anda tidak perlu buku psikologis yang luar biasa. Kisah kitab suci sangat meneguhkan. Kembali lagi ke pertanyaan. Kalau enggak kita misalnya berhenti di sini, di khotbah. Usia manusia menurut pemazmur paling tinggi 70. Terus 80 juga kuat. nah itu bagus. 80 Jika kuat. Nah kalau 96 Ibu Lina? Melebihi. Lebih dari kuat. Ini melewati kitab suci. Maksud saya pemazmur bilang 70, normalnya 80 jika kuat. Nah kalau 96 Lebih dari kuat. Lebih dari kuat. Kalau 96 benar dikatakan tadi, kita mesti bersuka cita bahwa pemazmur meramalkan 70-86, tapi dalam hidup kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang berusia lebih dari prediksi. Ada sukacita, benar saya kira dalam prediksi saya ini juga betul, sukacita di sana. 96 tahun mendampingi anak-anak, cucu, menantu semua. Dan selama 96 tahun, tentu saja Ibu Agatha bukan malaikat, Ibu Lina, banyak keliru, banyak salah, tapi dia memberi yang terbaik dalam hidupnya. Dan persis di sini dalam iman pada Yesus Kristus, kita tidak memberi hal-hal yang luar biasa, tapi kita memberi yang terbaik dalam hidup kita bagi orang-orang di sekitar kita yang kita kasih.
bukan sebaliknya. Bagi Tuhan terkasih, bukan sebaliknya. Hidup cuma sebentar, dan tugas kita seperti Yesus Kristus sendiri 33 tahun ya, apa yang dia kerjakan memberi yang terbaik untuk kita semua, orang-orang yang dia kasih. Dan saya percaya bahwa usia 96 tahun ini menjadi tanda berkat bagi Ibu Agatha, bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Dia memberikan teladan. Saya tidak kenal Ibu Agatha secara pribadi, mesti saya akui. Tapi saya kenal Ibu Lina siapa. Tentu saja ada yang baik, ada yang nggak baik juga kan. Ibu Lina juga manusia. Jadi tidak baik-baik saja. Juga saya, maksud saya juga begitu. Tapi yang mau saya katakan bahwa dalam pengalaman bertemu Ibu Lina dengan keluarganya 2 kali sih ke rumah, saya bisa mengenal siapa yang saya dan kita rayakan malam ini. Ibu Agatha Enoki. Bukan pada tempat yang baik dalam khotbah untuk berterima kasih, tapi saya kira perlu saya sampaikan bahwa Ibu Lina dan keluarga ini juga sangat memberi perhatian bagi gereja dan secara khusus bagi kami, para Fransiskan. Dan saya tahu siapa-siapa yang dibantu dengan keikhlasan, dengan kebaikan. Dan saya selalu percaya dengan sungguh bahwa kebaikan itu tidak datang dan tiba-tiba muncul. Dia datang, dia lahir dari pohon yang baik. Dengan sangat mudah kita bisa melihat siapa keluarga itu. Kita melihat anaknya. Anaknya belajar dari orang tuanya. Kebaikan seorang anak datang dari orang tuanya. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa 96 tahun ini bukan angka, bukan hanya melampaui kata pemazmur, tapi 96 tahun juga membuktikan bagaimana Ibu Agatha Enoki memberi seluruh dirinya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan persis di sini juga saya ingin katakan bahwa dalam iman pada Yesus Kristus, Yesus mengatakan juga demikian. Dia memberikan hidupnya keselamatan bagi kita semua. Dan tidak hanya selama hidup di dunia. Yesus katakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kenapa? Karena dia katakan bahwa apabila aku telah pergi ke rumah Bapa di surga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Bukan bagi orang-orang tertentu, untuk semua yang percaya padanya. Dan janji ini yang kita pegang. Kenapa malam ini kita berkumpul di sini? Karena janji Yesus sendiri. Dan janji ini bukan seperti Anda dan saya yang kadang-kadang berjanji di depan dengan sangat manis, dengan senyum yang begitu ramah, dan di belakang Anda mengingkari semua janji. Ya, kita tahu itu. Pemazmur katakan lagi apa? Orang yang makan sehidangan dengan aku, dia pula yang mengkhianati aku. Dan Yesus mengalami itu. Dan persis kita hidup dalam situasi seperti itu. Janji susah dipegang. Padahal semua relasi yang kita bangun, entah bicara bisnis, relasi suami istri, yang percaya, yang pertama dan terutama, Anda percaya atau tidak? Di situ. Dan sayangnya makin hari janji ini seperti orang belanja di pasar. Bisa ngambil hari ini, besok yang ngambil yang lain, besok yang ngambil yang lain. Gak bisa kita percaya saat ini. Siapa yang benar-benar kita percaya? Kecuali Yesus Kristus. Janji yang dia pegang, yang dia katakan, janji yang dia buat. Dia melakukan yang terbaik untuk semua orang, tanpa, sekali lagi, tanpa kelompok tertentu. Yesus katakan dia datang untuk membawa keselamatan untuk semua orang. Kita semua tanpa kecuali. Bukan hanya para imam. No. Semua kita. Awam, entah dia ada terlibat di gereja atau tidak, Tuhan memberi keselamatan untuk semua.
Dan itu janji yang Tuhan berikan. Maka saya ingin Anda kembali dari ruangan ini. Anda mesti pegang janji ini, janji yang tidak pernah diingkari. Anda dicintai, ingat, Paulus menulis tulisan yang sangat bagus untuk mengingatkan kita semua. Kita semua dicintai dan kita dijanjikan untuk selamat. Jangan pernah ragu untuk iman seperti ini. Ada banyak tawaran, ada banyak janji di luar, ya. Tapi jangan pernah ragu untuk janji yang Yesus katakan sendiri. Kenapa? Karena dia lakukan itu dan dia alami. Maka semoga dengan permenungan, mendoakan, melepas pergikan Ibu Agatha Enoch kembali ke rumah Bapa di surga. Kata yang bagus itu saya selalu suka mengatakan kata itu dalam iman kita. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak pergi, maksud saya Ibu Agatha, tapi dia kembali ke rumah Bapa di surga. Maka mungkin baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin baik pada malam ini ketika kita mendoakan Ibu Agatha Enoch, sama-sama kita tenang sebentar, kita hening sebentar, kita lihat kembali pengalaman hidup kita. Apakah kita menjadi pribadi yang mampu sungguh memberi yang baik bagi orang-orang di sekitar kita dalam relasi suami istri, lingkungan, wilayah, paroki? Apakah kata-kata kita membuat orang lain merasa lebih bahagia hidupnya? Saling meneguhkan satu sama lain. Apakah janji-janji kita membuat hidup bersama, entah di komunitas manapun, lingkungan, wilayah, paroki, biara, itu membawa sukacita di sana? Dan semoga teladan dari Yesus Kristus dan doa-doa kita malam ini bagi Ibu Agatha yang kembali ke rumah Bapa di surga mengajak kita semua untuk mengingat hidup tidak lama, hidup itu sebentar. Gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Gunakan untuk hal-hal yang baik. Dan semoga Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, yang menjanjikan jalan kehidupan dan kebangkitan, senantiasa menemani kita semua dan juga memberikan rahmat istirahat kekal bagi Ibu Agatha Enoch yang kita kasih. Amin.